Nabi dari Imam Ghazali menyamakan martabatnya orang yang berpuasa dengan martabatnya orang yang zuhud, pemuda ahli ibadah di samping maksiat karena adanya kekuatan syahwat. Nah, tujuan daripada puasa ini menekan syahwat itu. Kayak apa cara menekan syahwat secara nampak? Sempitkan pergerakannya syahwat itu dengan cara menyedikitkan makan. Nah, keadaan kita ini bukan menyedikitkan. Kita hanya memindah aja. Balas dendam. Iya, benar itu. Ketika seseorang ingin merubah diri, mulai dengan berpuasa. Karena puasa ini babul ibadah, pintunya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita tuas tamu tukar wawasan Tambah ilmu. tambah ilmu. Oke. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Kita kedatangan Ustadz yang luar biasa dari ujung nan jauh. Ujung Samarinda. Ujung Samarinda. Kita malam ini teman-teman akan membahas kitab yang spesifik berbicara tentang bagaimana rahasia-rahasia dalam puasa. Kitab ini karya tokoh yang luar biasa dalam Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Kitabnya namanya adalah Asrarus Syam. Jadi kitab ini nanti akan membahas banyak hal. Nah, di sesi video ini adalah sesi pertama, kita akan memecah sesi kitab ini menjadi 4 video ya. 4 video, 4 sesi. Sesi yang pertama kita akan bahas tentang fadilah puasa. Terus yang kedua tentang adab. Terus kemudian yang ketiga tentang rahasia-rahasia puasa. Yang terakhir tentang adalah tentang sebagai tazkiyatun nafs. Nah, itu. Puasa sebagai tazkiyatun nafs. Teman-teman simak terus video kita dari awal sampai akhir supaya menambah wawasan kita dalam menjalankan ibadah puasa di puasa Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan sedikit narasumber kita pada malam hari ini. Kita kedatangan Ustadz Zikri. Ya, ini kawan kita juga seperjuangan dulu. Panjang perjalanan Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya. Panjang macet. Malam minggu soalnya. Aduh. Malam minggu. Jadi orang-orang pada jalan-jalan kita ngaji di sini. Ngaji sama Ustadz Zikri untuk membahas tentang kitab Asrarus Syam. Kita awali sesi kali ini Ustadz. Kita bicara tentang fadilah puasa di bulan Ramadan. Jadi kitabnya Al-Ghazali ini memang mau dari judulnya ya. Judulnya itu kan Asrarus Syam. Jadi rahasia-rahasia dalam puasa itu. Cuman sesi pertama ini kita akan bahas spesifik tentang fadilahnya. Kata Al-Ghazali itu kan dalam pembukaannya itu kan as-saumu itu li wa ana wa ajzibi. Kata Allah dalam firman-Nya Allah itu puasa itu untukku dan nanti aku yang akan memberikan imbalannya. Nah, ini kan berarti kita berbicara tentang bagaimana puasa ini benar-benar yang punya hak otoritas itu kan berarti Allah. Jadi tentang tentang pahalanya, tentang imbalan kepada kita, namanya kita manusia ini kan manusia ekonomi. Jadi kita bicara modalku apa, untungku apa kan gitu. Iya kan? Iya. Kan kita makhluk materi nih kan. Kita ini makhluk ekonomi. Jadi modalku apa? Modalku puasa dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Nah, untungku apa nih gitu. Nah, tapi kata Allah, ini nanti puasa itu tuh untukku kata Allah. Dan aku nanti yang akan memberikan pahala imbalan itu kepadamu. Nah, kira-kira dari pembahasan pembukaan ini penjelasannya gimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelumnya terima kasih dulu nih. Oh iya. Sudah
apalah diundang. Bahasanya sih ngaji atau berkisahan pasnya. Ya, berkisahan. 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 Jadi berkaitan dengan fadilah, sebujurnya gini, puasa ini hadiah dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad. Karena kalau kita lihat dari sebabnya puasa ini, banyak Allah berikan kita ini apa ngarannya itulah kayak bingkisan-bingkisan, kejutan-kejutan desan kita. Makanya tadi kan aku kata Allah yang langsung membalasnya. Makanya sehingga puasa ini takarannya tuh gak ada. Kalau sembahyang, sholat masih ada takaran 27 derajat, masih ada kan? Sudah ditentukan Ada nih pahalanya masih ada. Kalau apa namanya jamaah 27 Ya, kan masih ada angka yang muncul. Tapi kalau puasa ini saking ganalnya, saking besarnya, Allah kada munculkan itu. Artinya ini sekehendaknya. Kalau yang memberi ini orang besar, pasti biasanya ganal. ganal benar. Gitu. Jadi puasa ini kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita ini puasa sebagaimana diwajibkan kepada atas orang sebelum kita. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Puasa itu sudah ada, Nabi itu melaksanakan. Nah, riwayatnya dahulu itu puasa itu sebelum Nabi ke mukim di Madinah itu setiap bulan 3 hari. Nah, ini sejarahnya nih. Sejarahnya itu 3 hari, 3 hari. Tiap bulan 3 hari. Jadi nggak kenal bulan ya? Enggak. Setiap bulan itu bulan Arab nih. Ya. Dari Muharram itu sampai akhir ada 3 hari. Cuman kebetulan belum dapat di tanggal berapa. Ada yang nyambat di 13, 14, 15 setiap bulan. Hijrah Nabi ke Madinah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tadi. Akhirnya tahun kedua Hijriah itu. Ya. Tahun kedua Hijrah. Nah, dulu awal-awal tetap puasa tuh. Nabi tetap puasa sampai melihat di hari Asyura itu yang puasa apa namanya? Ya, puasa Asyura. Puasa Asyura yang Muharram itu. Nah, jadi 3 hari puasa di setiap bulan ditambah lagi puasa yang wajib itu. Asyura itu asalnya wajib tuh. Sebelum perintah ya ayyuhalladzina amanu ini turun kewajiban ya ayyuhalladzina amanu, kewajiban puasa itu akhirnya jadi wajib. Asyura itu kada wajib lagi nih. Dan ditetapkan di bulan Ramadan puasa. Cuman pada waktu itu bagi yang hendak berpuasa, faman tatawwa'a khairum fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum. Itu kalau kada salah lah ayatnya. Jadi yang hendak berpuasa di bulan Ramadan itu. Ada yang misalnya yang berduit, aku hendak puasa, bayar Fidyah aja. Itu boleh. Zaman itu ya. Zaman itu boleh. Itu. Akhirnya ketentuan itu dinasakh lagi, dihapus lagi. Sampai turun ayat faman syahida minkum falyasum. Bila kita melihat, daripada kalian itu melihat bulan hilal itu, maka puasalah. Nah, akhirnya itu puasa menjadi wajib kecuali bagi orang yang sakit atau bagi orang yang musafir. Nah, di sini hadiahnya nih. Hadiahnya kenapa di situ dijelaskan? Di tafsir itu dijelaskan dahulu puasanya di zaman sahabat itu jam berapa inya tidur, bangunnya itu langsung wajib puasa. Jadi dulu ada sahabat begawi seharian, kerja seharian, sampai ke rumah kuyuhan, capek, sambil bahasa Banjaro boleh? Kenapa? Dicampur-campur. Jadi kuyuhan, teguring, pas bangun wajib sudah
Karena ketentuannya itu apabila inya sudah sholat malam, sholat isya, kemudian inya makan kah? Atau inya menggauli istrinya kah? Atau inya tidur kah? 4 ini sudah terkumpul, finalnya ini di tidur. Bangunnya itu kadang melihat jam 3 misalnya bangun. Kita bangun jam 3 masih bisa bersahur. Itu udah bisa. Langsung Zaman sahabat itu. Zaman itu. Waktu itu ya. Udah bisa. Sampai si Dino Umar pun mengeluh. Makanya bahasanya ada hadis. Ahwalnya apa ya kalau bahasa kita? Keadaan puasa ini pasanya sama kayak keadaan sholat. 3. Kan sholat itu dulu Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa. Habis itu dipindahkan ke Mekah, ke Ka'bah. Habis itu sahabat bingung nih, kayak apa? Mahyau manggil orang untuk melaksanakan sholat. Akhirnya ada adzan. Nah kemudian masalah masbuk. Masbuk ini kayak apa? Itu sampai akhirnya ditentukan masbuk itu dari sahabat Mu'ad. Nah puasa pun 3 juga. Dari asalnya setiap bulan, kemudian masuk bulan Ramadan yang hendak berpuasa, kalau hendak bayar mut silahkan. Kemudian sampai turun ayat faman syahida minkum syahra falyasum itu wajib dah puasa nih. Bagi orang mukim gak ada lagi dah. Misalnya berduit aku bayar fidyah aja, udah bisa. Wajib tuh puasa pada saat itu tuh. Nah, sampai sahabat ini bangun kuyuhan, mau kada mau siang itu kan harus bekerja nih. Bekerja. Melihat Nabi, jar Nabi kayaknya uyuh bener nih, capean bener ini ada apa? Berkisahlah. Kemarin aku kerja ya Rasul, habis itu malam sampai ke rumah keguring dan akhirnya menahan makan. Habis itu Sayyidina Umar juga mengeluh juga. Karena malam sempat tegauli bini. Sampai turun ayat uhillalakum. Ada ingat ayatnya. Pokoknya dihalalkan atas kalian itu menggauli istri kalian di malam puasa. Nah, akhirnya itu menjadi rukhsah, menjadi keringanan. Akhirnya kewajiban puasa, kewajiban imsak habis sholat atau habis makan itu dihapus. Mulainya kapan? Sampai terbit fajar. Nah, kita ini tinggal menikmati aja. Pokoknya bilanya berbuka, malam itu hanya menggauli bini boleh, hendak makan, walaupun udah tidur boleh. Sampainya kapan? Sampai kayaknya fajar itu terbit. Nah, baru imsak sudah. Ada boleh lagi. Nah, itu diantaranya tuh kemudahan hadiah untuk kita menjalankan beban taklif. Karena sebetulnya gini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini kan berkaitan bertani dengan ayat puasa. Yang dikehendaki Allah atas kita ini kemudahan, dan puasa ini ternyata fadilahnya membuat kemudahan dalam urusan kita. Kalau berbicara pahala tadi udah kada terhitung lagi sudah pahalanya. Nah, diantaranya di kitab ini, di sini Imam Ghazali beliau ini menerangkan ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kullu hasanatin bi asyri amthaliha illa 700 di'fin illa siyam. Setiap kebaikan itu lipat gandanya 10. Ya kan? Sampai 70 lipat nih. Kecuali puasa. Nah, jadi kebaikan-kebaikan lain itu ada lipat gandanya. Selama bulan Ramadan. Enggak untuk amaliyah yang lain. Amaliyah lain. Tapi kalau untuk puasa, ini ilah aja Nabi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, itu bagianku ya Allah. Nah, aku langsung membalasnya. Hak prerogatif Tuhan ya. Jadi kada ada bilangan angkanya berapa tuh kada ada. Untuk urusan puasa. Ya, kalau biasanya kan kalau kita amplop nih kan. Kalau yang bikin acara nih ganal di amplopnya kan. Ini yang punya acara Allah nih. Nah, itu. Makanya Ramadan ini ulama mengistilahkan Ramadan ini syahrul tarbiyah. Bulan yang mana Allah itu langsung mendidik kita. Nah, kalau didikan Allah ini asal mau dijalani, keluar dari bulan Ramadan tuh harusnya banyak perubahan. Entah dalam batiniah kita kah, atau zahir kita kah. Artinya asal benar tadi melakukannya, insya Allah ada perubahan ya.
Berarti kan tadi disebutkan beberapa kali perubahan cara berpuasa, perubahan. Ibaratnya kayak semacam trial errornya lah ya, ditetapkan. Penyempurnaan. Ya, penyempurnaannya kan, biar kita lebih mudah. Terus di Al-Quran juga tadi kan disebutkan bahwa diwajibkan kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Yang dimaksud dari bertakwa ini seperti apa nih maksudnya? Yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali di kitabnya khususnya. Takwa ini kalau berkaitan dengan takwanya itu ya. Takwa ini ada kemungkinan dua makna. Jadi di tafsir Tabrani itu juga dijelaskan. Kalau takwa secara umum kan maknanya itu imtitsalul amr wa ijtinabun nawahi. Ya. Itu takwa itu. Melaksanakan perintah, meninggalkan Semua larangannya. Nah, fadilahnya puasa ini lulus nih dari tarbiyah, dari pendidikannya puasa ini, fadilahnya orang itu akan mudah mengerjakan perintah, kemudian mudah juga mengerjakan larangan. Imam Ghazali itu gini pendapat beliau, pemikiran beliau itu. Untuk masalah taat, manusia itu punya kemampuan yang sama. Untuk masalah taat, sholat, siapa aja asal inya balik kan kena beban taklif sudah tuh. Ya. Itu pasti bisa, pasti kuat. Ya. 5 waktu 30 hari puasa asal keadaannya normal aja kan, tidak ada masalah Sakit. medis, itu pasti bisa. Tapi yang beliau untuk menghindari maksiat ini kada semua orang bisa. Nah, Benar. Kada semua orang bisa. Nah, puasa ini melatih itu. Ringan karena kata Imam Ghazali itu badan itu, roh kita itu menjadi ringan karena kan namanya maksiat ini ulah candu lah bahasanya. Benar. Tagihan. ya. Tagihan Semua banget. yang nikmat soalnya itu. Nah, puasa ini kita dapat menahan itu tuh dan menahannya tuh ringan. Menahannya ringan. Karena udah terbiasa. Kan namanya puasa itu kan artinya puasa itu imsak, Ya, menahan. Nah, karena terbiasa sudah kita menahan dengan puasa itu. Nah itu kan di kitab Al-Ghazali juga kan disebutkan bahwa tujuan puasa itu kan menundukkan syahwat kan. Nah itu kira-kira fokus daripada syahwat itu apa? Yang dimaksud Al-Ghazali itu? Jadi kan manusia ini menurut Imam Ghazali nih di kitab ini itu dia berada di dua makhluk. Malaikat, ya kan? Berada di apa-apa keadaannya malaikat, kemudian berada di keadaannya hewan. Nah, manusia ini diberikan Allah kemampuan berupa akal, kemudian diberikan juga syahwat, hawa nafsu itu. Kemudian menurut Imam Ghazali itu dengan seseorang berpuasa ini orang itu bisa mematahkan pintu syahwatnya itu. Karena kan di dalam tubuh manusia ini ada jalurnya setan. Nah, untuk menyempitkannya itu, menyempitkan syahwat ini diantaranya dengan berpuasa itu. Nah, tujuannya itu adalah diantara menyempitkan syahwat itu adalah at-taqlil, menyedikitkan makan. Nah, dengan sedikit makan kita kan habis itu kekuatannya jadi kurang. Nah, keinginan syahwat pun juga. Cuma syahwat ini kadang mesti tentang inilah, kadang mesti tentang seksual. Nah, kadang mesti tentang itu. Entah syahwat kita tulul amal panjang, angan-angan terlalu panjang. Atau syahwat kita terkait muntung kita kan. Nah, makanya puasa ini gini lah. Kan ada istilah as-siyam, ada istilah saum. Nah, apa Dua bedanya? istilah. Jadi as-siyam itu maknanya sama sih, dua-duanya sama. Cuman kalau di bahasa fikih, siyam ini mempunyai makna yang khusus. Artinya menahan dari semua yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan siyam ini bermakna khusus, artinya
tidak ada boleh sesuatu yang masuk ke dalam mulut, baik itu lewat mulut atau tidak boleh datang melalui hubungan jima. Padahal halal aja kan, kalau itu suami istri. Itu khususan tentang makna siam. Tapi kalau saum itu maknanya lebih umum. Nah, Quran itu mengatakan di surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Menggunakan kata saum. Tapi kalau perintah puasa menggunakan kalimat as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi kalau di surah Maryam, jar Sayyidah Maryam nih, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar untuk yang Maha Pengasih saum. Saumnya di situ apa? Falan ukallimal yauma insiya. Untuk tidak berbicara pada hari itu dengan siapapun. Tapi beliau bisa makan. Nah, menahan mulut itu saum. Hari ini aku hendak menahan tangan. Tangan kita tahan misalnya untuk tidak menyakiti orang melalui tangan. Tapi masih bisa berpandir. Berarti kita saum untuk tangan. Hari ini aku puasa mata. Bisa disambat puasa aja, menahan mata. Berarti puasa aja dengan mata. Cuman uniknya kayak inilah. Ayatnya menjelaskan, ini pemikiran pribadi aja bang. Ayatnya menjelaskan as-siyam. Tapi ketika kita berniat, kita berniat nih, kita diajari oleh guru-guru kita menggunakan kalimat nawaitu siyama kah? Atau saum kan? Kita menggunakan kalimat nawaitu sauma gadin. Nah, secara kada langsung kita ini meniatakan diri kita menjalankan syariat siam pada waktu yang khusus dengan niat yang khusus, kan makna siam ini. Dan pada hari yang khusus. Artinya ketentuannya aku puasa pada hari ini bulan Ramadan secara syariat menahan memasukkan barang ke dalam mulut, menahan syahwat daripada jima. Kemudian kita masukkan lagi niat as-saum. Artinya secara umum. As-saum itu bermakna al-itlaqul imsak. Mutlaknya bertahan. Menahan mata berarti, menahan tangan, menahan telinga, termasuk menahan syahwat. So far selama ini yang ku tahu siam itu kata jama aja dari kata saum gitu. Nggak ada keistimewaan seperti tadi. Ternyata ada makna kalau siam bermakna khusus untuk urusan syariat. Artinya gini. Ketika tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa, yang wajib mengqadha, itu siam. Ketika ada sesuatu yang apa misalnya kita puasa nih, tapi tiap hari nyabati orang, siamnya sah, saumnya kada sah. Artinya kada, ini secara makna lainnya, ini kada melakukan saumnya. Nah, tapi kita berniat di situ bukan nawaitu siam, tapi kita nawaitu saum. Artinya secara kada langsung kita menetapkan diri kita apa yang ada di tubuh ini termasuk syahwat segala macam bertahan. Iya, ini sedikit ya. Berarti memang dalam konteks teks itu memang pernah dikatakan, baru-baru tahu juga. Sayyidah Maryam itu bahasa Jawanya itu topo bisu. Waktu topo bisu. Bisu kan ada tuh menahan ucapan. Ya kan? Ya kalau orang Jawa nyebutnya topo bisu. Ada topo broto itu lah. Ya, berarti keren ya. Berarti di zaman itu juga ya memang karena puasa ini kan memang sudah dari zaman sebelum Nabi itu memang sudah ada puasa gitu ya. Sudah ada. Kayak kalau kita runut kemarin kan sempat kita bahas juga kan ya. Jadi kalau Nabi itu kan di abad 67. Abad 67 Nabi itu. Sedangkan Indonesia sendiri kan dari abad 4 itu sudah peradabannya udah ada gitu. Udah ada. Itu. Jadi kayak kerajaan Kutai itu kan sejarahnya kan abad 4 itu yang di Morakamar. Terus yang lebih tua lagi kan jadi di Indonesia itu udah banyak peradaban waktu itu gitu. Nabi di sana tuh di sini tuh peradaban sudah ada ya gitu. Jadi termasuk kata-kata sebagaimana puasa sebelum kamu kan itu kan ayatnya itu kan berarti memang pendahulu-pendahulu kita itu bukan hanya di Jazirah Arab ya, di seluruh dunia itu bisa jadi memang sudah ada amalih-amalih puasa yang bentuknya mungkin berbeda. Pasti. Gitu. Luar biasa ya berarti puasa ini. Jadi fadilahnya itu
memang benar-benar wah sekali. Bahkan ada satu riwayat itu Nabi itu, ini hadis kursi, artinya Allah itu jar Nabi dengan orang yang berpuasa itu berbangga di hadapan para malaikat, berbangga di hadapan para malaikat, dan Allah itu, Nabi ini menyamakan kedudukan orang berpuasa dengan kedudukan orang yang zuhud. Kan apa untuk bersifat zuhud ini ada mudah gitu nah. Ali benar. Nah, Nabi itu menyamakan kedudukan orang yang berpuasa dengan kedudukan orang yang zuhud ini. Itu puasa wajib atau puasa sunnah? Umum. Oh. Nah, dalam apalagi yang wajib kan? Apalagi yang wajib gitu. Nah. Jadi dikatakan di sini wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahah baina zuhdi fid dunya wa baina saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan kebanggaan pada derajat orang yang zuhud dan derajat orang yang berpuasa. Disetarakan. Nah, dikatakan di sini innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Sesungguhnya, pakai kalimat taukid nih. Innallah, sesungguhnya Allah. Andaikan Allah mengucapkan, Allah digunakan kalimat Allah di awalnya pun cukup dah. Cukup. Tapi ditekankan lagi nih, innallah aja. Sesungguhnya Allah jadi Nabi. Itu Allah berbangga di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dengan seorang pemuda yang abidnya beribadah. Apa kata Allah? Ya ayyuhasyab tariku syahwatahu li ajli al-mubaddilu syababahu li. Wahai para malaikat, wahai anak muda nih, yang meninggalkan syahwatnya untukku, kemudian yang mengorbankan masa mudanya untukku, anta indi kaba'dil malaikati. Engkau tuh di sisiku seperti bubuhan malaikatku nih. Ini untuk orang yang zuhud nih, untuk orang yang abid. Nah, kemudian apa hubungannya dengan saum? Di sini jar Nabi pula ada hadisnya, ya malaikati unzur ila abdi tarka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ini orang lagi puasa nih. Puasa nih. Siang Allah tuh mengatakan, wahai malaikatku, coba ikam lihat tuh kepada hambaku. Yang inya itu apa? Nya meninggalkan syahwatnya. Ya kan? Mau puasa harus. Hari itu ada syahwat dengan bini, mau ditahan. Tunggu malam. Untung benar kita malam kawa. Dulu kan ada kawa. Asalnya udah makan, kemudian teguring bangun udah kada kawa lagi dah. Nah, walaupun terbangun jam 12 kada kawa lagi. Kita buka kada sawat. Taraweh, teguring, bangun sahur. Habis makan sahur ada tenaga nih. Ya. Sempat aja masih dengan bini. Asal dengan adzan aja kan. Asal dengan muncul adzan aja. Kan? Iya, betul aja. Kalau imsak mau cabut dah. Ajar Allah, wahai malaikatku nih, kamu lihat nih hambaku yang inya meninggalkan syahwatnya, nya meninggalkan kelezatannya pada hari itu, nya meninggalkan makan, disebut. Karena kan kita memang meninggalkan makan kan itu, nya meninggalkan minum untuk siapa? Untukku. Nah, dengan hadis ini Nabi dari Imam Ghazali menyamakan martabatnya orang yang berpuasa dengan martabatnya orang yang zuhud. Orang yang zuhud, pemuda ahli ibadah disamakan. Jadi minimal ya, minimal kalau kita kada kau zuhud secara nampak, paling kada ya puasanya aja maksimalkan. Paling kada spesial kan penempatan puasa ini berarti memang benar ya, puasa ini satu amal ya yang memang sangat efektif kalau bahasanya ya, dibanding mungkin dibanding dengan amalia-amalia yang lain itu, puasa ini amalia yang paling cepat mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena sekali lagi ya puasa itu kan gitu kan kata Allah kan, untukku dan aku yang akan balasnya gitu. Nah, di situ pun Imam Ghazali itu Jarsidin dengan dua kemungkinan. Kenapa puasa ini istilahnya itu kada ada perhitungan. Kada ada, maksudnya kada ada bilangannya nih, bilangannya tidak ada. Itu ada dua kemungkinan kata Imam Ghazali. Yang pertama, urusan puasa ini
antara urusan hamba dengan urusan Tuhan. Kalau ibadah yang lain itu kelihatan. Nah, Sholat Oke. kita masih kawaria. masih ada ria. Puasa nggak kelihatan. Siapa ya? yang tahu kan? Oke. Banyak kan kita sahur pergi ribut. Di bukber 42 bukber. Iya. Padahal kan ada puasa. Jam 2 siang, jam 1 siang siapa yang tahu makannya? Nah, Nggak ada yang tahu. bujur. Ini hanya urusan hamba dengan Allah. Iya. Termasuk puasa kayak Senin Kamis kah, yang misalnya puasa-puasa sunnah. Gak ada yang tahu. Makin yang gak ada yang tahu itu. Nggak ada yang Kecuali diajakin makan siang. Iya, ketahuan jadinya. Tapi kalau orang yang bertakon puasa kah? Ya aku puasa. Kan nggak tahu nih. Iya, bujur. Hanya urusannya dengan Allah. Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Itu urusannya dengan Allah, maka memang layaklah Allah yang membalas. Kalau sembahyang, boleh jadi karena di situ ada peguruan kita apa, Ya. atau ada Calon mertua. nih. lah. Pokoknya sembahyang nih supaya Terlihat mata kan. Kalau puasa ada. Amal-amal yang lain ya gitu juga ya. Zakat, haji apalagi ya. Haji. Apalagi kan wah ini kalau udah haji harus ada tulisannya kan. Hajinya. Nampak, Orang-orang masih nampak. pecinya ganti putih. Ya kan? Nggak, dipanggil nggak ada hajinya mau noleh. Repot juga. Story ganti-ganti itu terus. Iya. Oke. Nah terus kalau lanjut gini Ustaz. Terus gimana kalau orang-orang yang puasa itu nggak ada maknanya? Kan tadi kan bahwa puasa itu sebenarnya untukku dan Allah juga yang membalas kan gitu. Tapi kan fenomena sekarang itu kan banyak. Orang tuh tadi dikatakan di Ramadan itu bulan tarbiyah. Tapi nyatanya ya nggak usah orang lain deh. Aku sendirilah gitulah gitu. Kadang kan kita melewati Ramadan itu dengan ya udah gitu aja. Maksudnya nggak ada perbaikan apapun di diri kita gitu. Berarti kan kita menjalani puasa itu tanpa makna. Itu gimana nih? Jadi gini ya. Allah ini mentarbiyah kita. Nah di dalam tarbiyahnya Allah ini kan sebetulnya ada aturan. Nah cuman kenapa kita ini keluar dari bulan Ramadan itu kayaknya kada ada yang berubah. Bahkan jangan-jangan kerusakannya malah tampak di Ramadan. Ya kan? Balapan liar kada ada. Di hari-hari biasa mungkin seminggu sekali. Benar, Pas Ramadan tiap sahur ada aja. Nah, Ihtilat berkumpul lakian binian. Jadi ajang kayak apa ya? Sudah waktu bulan puasa ini. Boleh jadi pertama ya, yaitu hanya membatasi diri di makna siam. Ya. Penting aku kada makan, yang penting aku kada minum, yang penting aku kada menjima. Selesai sudah. Aku puasa, artinya kada wajib qada. Nah, cuman makanya kata Imam Ghazali, ulama fikih yang mendatangkan dalil itu, beliau mendatangkan dalil itu mereka ini menyesuaikan beban taklif pada keadaan manusia. Tapi beda dengan kami kata di sini. Kita ini mendatangkan dalil syaratnya apa ibadah itu kabul, diterima. Makanya ada hadis kan. Iya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapinya keluar dari puasa hanya mendapatkan Lapar dahaga. Namun di antaranya adab-adabnya kada dijalankan. Adab-adabnya kada dijalankan. Kemudian atau kalau usah berbicara adab dulu ya. Atau kita berbicara yang nampak aja. Intinya puasa ini timbangan mudahnya nih ya, timbangan mudahnya. Dikatakan kada maksimal kalau timbangan berat badan kita itu keluar dari bulan puasa naik. nah, Turun kasar. Masuk bulan puasa, keluar hari raya yang asalnya 50 jadi 60 aja. Itu cara nampak tuh. nah lagi. Karena kenapa ya? Kata Imam Ghazali itu puasa ini kan taklil. Nah, syahwat orang itu kuat untuk melakukan maksiat karena adanya kekuatan syahwat. Nah, tujuan daripada puasa ini menekan syahwat itu. Kayak apa cara menekan syahwat secara nampak? Sempitkan pergerakannya syahwat itu dengan cara menyedikitkan makan. Nah, keadaan kita ini bukan menyedikitkan. Kita hanya memindah aja. Balas dendam. Iya, benar itu. Tuh. Yang jadwal kan makan subuh nih sahur. Jadwal snacknya yang jam 9 pindah ke nanti ke malam. Jadwal makan siang pindah ke malam. Jadwal nyemilnya sambil nonton siang ini Pindah pindah ke malam. Bahkan kata Imam Ghazali
berapa banyak makanan yang asing yang kada dimakan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan dikeluarkan makanan Nah, itu. bujur. Kayak makanan apalah? Yang kayak amparan tata. Iya, amparan tata. Di hari-hari biasa kita jarang mau makan. beli. Iya. Di hari itu ada banyak orang berjual. Dikeluarkan nih. Spesial. Nah, harusnya takarannya itu hanya sekedar kuat beribadah udah selesai. Artinya kuat dasar keadaan kita ini hidup lah kada boleh lama. Udah cukup dah itu. Nah, jangan khawatirnya kata Imam Ghazali kayak apa ya? Kalau istilahnya tuh kayak balas dendamnya kayak inilah. Ini ayam belum jinak lagi, keluarkan. Nah, di saatnya belum jinak dikeluarkan ini tambah liar. Nafsu kita ini kan sebetulnya udah mulai tertekan. Cuman ada meluap-luap nih. Nah, di saatnya meluap-luap itu diberi makanan. Dikasih Kembali bensin. lagi. Dikasih lagi nih. Dikasih bensin kan. Ibaratnya tuh kayak mundur setumat aja tinggal tendangan bebas aja lagi. Nah, kata Imam Ghazali boleh jadi sebetulnya pas berbuka itu nafsu kita tuh udah tenang. Makanya cukupnya aja, biarnya menjadi jinak. Ini kan udahnya lemas. Contohnya kayak Gus lah. Karena pian kan pernah di pondok pian nih. Iya. Ada beberapa kawalan kita itu. Sini pondoknya. Bukan Ustadz bertani. Seorangnya pintar di sini kan. Yang awal targetnya misalnya santri ini dikatakan inya itu bisa bagus karena dikurung kan. 6 tahun, 3 tahun. Di awalnya masuk itu di pondok udah hatinya ini kada tenang. Benar. Di tahun pertama ini kada tenang. Raminya kawalanku di luar. Aku tuh kurung di sini. Masuk tahun kedua dilepas keluar. Nah, itu bisa tambah gagah itu di luar. Singa keluar Keluar kandang. kandang. Karena belum jinak lagi. Nah, sama tuh kita puasa kan. Nafsu kita ini kita tahan nih. Pasnya lagi tinggi-tingginya hasrat kehendak, diberi umpan. Maka ada disambarnya langsung. Nah, itu diantaranya tuh akhirnya kita keluar daripada bulan Ramadan kada mendapatkan apa-apa. Dapat apa? Itu paling gak ada nampak pada zahirnya. Nah, hebatnya Imam Ghazali kata beliau Nabi itu pernah berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sering-seringlah mengetuk pintu surga. Ya Aisyah, dengan apa ya Rasul? Bilju kata Nabi, dengan lapar. Jadi secara kalau kita kada tahu cara adab menjaga mulut, kita kada tahu adab menjaga tangan, pandangan, minimal Masa menjaga parut kita selaparnya mungkin kayak Pak. Nah, yang jadi masalah ini gini Gus. Kan memang puasa ini, Ramadan ini adalah syahrul imsak. Hari orang itu bertahan. Buat orang yang melaksanakan puasa aja kan bertahan di situ. Misalnya kayak ini nih. Malam gak ada berniat. Kada bersahur. Nah, menurut mazhab Syafi'i, kalau orang itu kada ada niat di setiap malam, salahnya puasa. Ada sah kan? Harus ada niat. Artinya kada sah puasa. Bangun jam 9. Kada bersahur kada berniat. Diterusakan puasa ya kada puasa juga. Maknanya bolehlah saat itunya sarapan. Banyak yang kayak itu. Aku kada puasa juga hari ini. Makan aja. Merokok, ngopi lagi. Orang kada puasa juga. Nah, makanya dipikir Imam Ghazali itu beliau mengatakan juga ada beberapa keadaan orang itu wajib imsak dalam keadaannya kena wajib mengqadha. Artinya walaupun inya hari itu kada berpuasa, tetapnya punya kewajiban untuk kada makan, untuk kada minum. Nah, kita lihat di sini bila udah kada puasa sebebas-bebasnya. betul. Nah, makanya waktu kami empat daurah itu peguruan itu mengatakan kada main-main, itu setiap suapan dosa terus tuh. Bukan setiap piring lah. Itu setiap puasa. Setiap suapan. Habis itu ngopi lagi kan. Brokol lagi. Sudah sedot semua pokoknya. Hujahnya apa? Ya kada apa-apa kan, aku kada puasa. Kada kayak itu maknanya. Ini Ramadan, hari imsak, hari orang bertahan. Kewajiban bertahan itu bukan hanya kewajiban bagi orang yang berpuasa. Memang kemarin ini kada puasa. Kayaknya dikata, tapi kamu wajib juga bertahan. Nah, kalau itu adab tuh dijalankan,
tetap menahan, insya Allah ada tuh kebuka apa petunjuk Allah tuh ada. Baik aku puasa aja kan Aisyah, baik aku berniat bujur-bujur aja di malam hari. Kalau kada salah bahasanya itulah wujubul imsak ma'al mufattir, kewajiban orang yang imsak bertahan bersamaan inya memang kada puasa. Kalau di fikih itu kita lihat tuh, jadi bukan maknanya ditekankan tetap boleh makan atau minum. Andai hari itulah usianya tutupnya kada ada umur di hari itu, dia sudah tercatat terhitung orang yang menahan imsak itu. Jadi bukan jangan disalah. Jadi maknanya itu jangan disalahpahami bahwa aku kan gak ada puasa juga. Bebas aja makan. Ada kayak itu maknanya. Oke. Itu secara zahirnya minimal kalau kita kayak apa ini keluar bulan puasa kada ada perubahan. Terus adabnya kita kada tahu, kata Imam Ghazali minimal mentaklil aja barang. Menyedikitkan makan aja. Minimal itu. Allah alam ya. Luar biasa sesi pertama. Sebagai penghujung sesi pertama, Guru, kita persilakan untuk closing statement dulu. Mungkin ringkasan dari Fadilah. Masukan buat penonton. Ya, masukan buat kita semua. Tentang fadilahnya puasa di bulan terkait Ramadan. fadilah puasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan berbagai macam fadilah keutamaan melalui hadis. Di antaranya tadi adalah di antaranya bagi orang yang ingin merubah dirinya, itu kan ada di situ ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang itu tidak akan pernah berubah, ya kan? Sampainya merubah dirinya sendiri. Nah, ayat la yughayyiru itu adalah mematahkan hawa nafsu maknanya. Jadi seseorang ketika ingin berubah, hal langkah yang pertama adalah mematahkan hawa nafsunya. Kasratus syahwah kalau bahasanya tuh ya Imam Ghazali. Perubahan itu dilakukan adalah dengan menahan hawa nafsu, dan jalan kita yang Allah beri kalau ikam hendak menahan hawa nafsu ini puasa. Sudahlah kita kalau jauh-jauh Gus, dari segi kesehatan pun sudah ada penelitiannya kan tentang puasa ini. Sudahlah kita dapat fadilah puasa ini, dan kita pula mendapatkan fadilah pahala dari Allah. Fadilah sehatnya dapat, fadilah pahalanya dapat. Jadi pesannya ketika seseorang ingin merubah diri, mulai dengan berpuasa. Karena puasa ini babul ibadah, pintunya ibadah. Jadi ibadah kita yang lain hendak terbuka, pintu masuknya adalah puasa. Sholat yang agama, puasa ini pintunya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, sesi pertama kita luar biasa. Ini sebenarnya kalau satu ini nih kurang ya, harusnya lebih panjang lagi. Jangan deh. Udah malam bener nih. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai di ujung sesi pertama. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Tuas Tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. tambah ilmu.